Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, pada para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita semua nikmat, yakni nikmat pernapasan yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga nikmat penglihatan yang masih Allah berikan sampai sekarang ini. Itu semua merupakan nikmat yang paling besar yang perlu kita sadari dan yang perlu kita syukuri. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah kita bisa mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan Rasulullah yang sangat besar, maka sudah sepantasnya kita sebagai umat daripada Rasulullah memperbanyak salawat kepada beliau. Dengan sekurang-kurangnya kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan kita ini tentu tujuan dan maksud kita tiada lain adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak amalan-amalan yang kita lakukan dengan bertujuan supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga di zaman sekarang ini, banyak kita perhatikan orang-orang yang mengerjakan setiap apa yang Allah larang dan meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan yakinlah, itu semua pasti akan ada balasan yang Allah berikan kepada kita. Seberapa banyak kerjaan atau kebaikan yang kita lakukan sekarang ini, pasti ada balasannya. Dan begitu juga berapa sedikit pun perbuatan yang kita lakukan sekarang ini, pasti juga ada balasannya. Dan itu semua tidak terluput daripada balasan yang Allah berikan kepada kita. Maka daripada itu, jangan sampai kita menyesal ketika di hari kita berjumpa dengan kematian. Maka daripada itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah As-Sajdah, Allah mengatakan, Rabbana abasarna wa sami'na. Kita berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami sudah melihat, kami sudah mendengarkan siksaan yang kau berikan kepada kami. Kami memohon kepadamu, ya Allah, farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin berbuat amal soleh. Na'mal salihan inna muqinun. Sesungguhnya kami merupakan orang-orang yang yakin. Maka hadirin wal hadirat, di ketika itu, ketika nasi sudah menjadi bubur, semua hanyalah sia-sia. Kita takkan bakalan dapat kembali kepada dunia. Maka daripada itu, pada hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang amalan-amalan yang disesali oleh manusia ketika dia mati. Ada dua amalan-amalan yang disesali oleh manusia ketika dia mati. Ia menyesal bukan karena mengerjakan amalan ini, melainkan ia menyesal karena ia meninggalkan amalan-amalan ini ketika semasa ia hidup di dunia. Apa itu? Yang pertama adalah ia menyesal karena selama di dunia dia tidak pernah melakukan ibadah salat. Sebagaimana yang kita ketahui, salat merupakan salah satu amalan yang pertama kali nantinya dihisab di yaumil akhir nanti. Yang dimana ketika salat itu, baiknya seseorang tergantung kepada salatnya. Jikalau baik salatnya, maka baik seluruh amalan-amalan perbuatan kebaikan yang ia lakukan selama di dunia. Ketika buruk salatnya, maka buruklah seluruh amalan-amalan yang ia lakukan di dalam dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim,
Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat merupakan pencegah daripada kita melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sekarang ini banyak kita perhatikan remaja-remaja kita, para pemuda-pemuda kita yang tiada hari tanpa kemaksiatan, yang tiada hari tanpa berbuat dosa. Itu merupakan salah satu bukti bahwasanya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Sekarang ini ada kita perhatikan pemuda-pemuda yang memiliki akhlak yang baik, memiliki perilaku yang baik, dan itu semua tidak terlepas karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, as-salatu imaduddin. Salat merupakan tiangnya agama. Dan barang siapa yang mendirikan salat, berarti dia telah menegakkan agama. Dan Rasulullah sampaikan kembali, dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah merobohkan agama. Sekarang ini banyak kita perhatikan orang-orang yang melalaikan salat, orang-orang yang lupa terhadap kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Ada yang terkadang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Ketika azan berkumandang, yang berdagang beranggapan bahwasanya masih azan. Terkadang-kadang banyak pedagang, banyak orang-orang yang sedang membeli ke dalam sebuah pedagang menganggap bahwasanya berdagang lebih penting daripada sholat. Maka daripada itu, hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita meningkatkan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua dengan sholat yang kita dirikan akan merubah kepribadian kita sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan yang disesali oleh orang ketika dia mati, yakni ialah orang yang selama hidupnya enggan berdakwah. Berdakwah di sini tidak mesti dia harus berdiri ke sebuah mimbar masjid menyampaikan kepada orang-orang tentang kebaikan, tidak mesti. Berdakwah di sini tidak mesti kita berdiri di masjid, kita sampaikan kepada orang-orang, baik itu per individu ataupun per kelompok, harus dengan menggunakan mikrofon, tidak mesti. Dan begitu juga berdakwah ini tidak mesti yang berprofesi sebagai ustadz atau ustazah. Berdakwah di sini siapapun boleh, tergantung apa yang kita sampaikan. Kita berdakwah kepada orang lain, baik itu secara perkataan atau perbuatan. Ketika kita melihat saudara-saudari kita yang sedang melakukan suatu kemaksiatan, jikalau kita tidak berprofesi sebagai ustadz, sampaikan. Jangan pernah beranggapan bahwasanya saya bukan seorang ustadz, jadi saya tidak ada hak untuk mengingatkan kepada dia. Jangan pernah beranggapan seperti itu. Tapi sampaikan, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun pahit adanya. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Begitu juga kita berdakwah di dalam rumah tangga kita. Kita sampaikan kepada anak istri kita. Ketika seorang anak yang berkebiasaan dengan bermain game, kita ingatkan dengan cara hal yang baik kepada mereka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum mungkaran falyukhayyiru biyadihi. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, cegahlah dengan tangan kita. Maksud tangan di sini bukanlah kita harus memukul dia ketika kita menasihati dia, melainkan tangan di sini adalah dengan kekuasaan yang kita miliki. Ketika ada seorang presiden, ketika ada seorang gubernur, ada seorang bupati, camat, penguasaan yang ia miliki sekarang ini. Ketika ia memiliki kekuasaan, ia berikan kekuasaan itu, ia berikan kepada bawahan-bawahannya, menerapkan bagaimana caranya sholat berjamaah ketika azan berkumandang. Seorang orang tua memiliki penguasaan, memiliki kekuasaan di bawah bimbingan daripada keluarganya. Bagaimana ia menerapkan di dalam keluarga tidak ada istilah ketika maghrib sedang menonton, tapi bagaimana gerakan maghrib mengaji. Maka daripada itu, hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita berdakwah. Itu dengan tangan. Kemudian kata Rasulullah, fa'illam yastatik, jika engkau tak bisa dengan tangan, fabilisanihi, sampaikan dengan lisan. Ketika kita melihat ada pemuda-pemudi yang biasa nongkrong yang tak berguna,
biasa berkumpul-berkumpul yang tak berguna, kita ingatkan mereka dengan keadaan yang baik-baik. Kita ingatkan kepada mereka tentang bagaimana hukum daripada kita berkumpul tanpa ada maksud tujuan tertentu yang bersifat kebaikan. Kemudian kata Rasulullah, fa illam yastatik, jikalau tak bisa dengan tangan, fa biqalbihi, sampaikanlah dengan hati, yakni dengan cara mendoakan mereka. Dengan cara kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudari kita yang masih berada dalam zona-zona yang sangat buruk, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia kembali kepada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah katakan, wadzalika adhaful iman. Dan itu merupakan salah satu seburuk-buruk ataupun selemah-lemah daripada iman. Mudah-mudahan dengan nasihat singkat ini menjadikan kepribadian kita lebih baik untuk kedepannya. Bagaimana caranya kita melaksanakan salat supaya lebih dekat dengan Allah. Salat kita lakukan karena kecintaan kita kepada Allah, bukan hanya sebagai sebatas kewajiban kita, melainkan karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika cinta yang kita timbulkan, maka timbul rasa rindu. Ketika rindu yang kita timbulkan, maka rindu ada istilahnya dalam segi kita sering menyebut-nyebutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.